Zoom sesuai dengan aturan di fakultas dan di prodi. Jadi saya ingin menerapkan UTS-nya nanti secara online. Memang agak paling 1 jam lah ya. Nanti kuota Anda memang harus disiapkan untuk itu. Atau nanti kalau misalnya ada perubahan saya kasih informasi lagi. Jadi nanti minggu depan sudah UTS di pertemuan ke-8 nanti akan dilanjutkan oleh Pak Didit. Nah, terus yang kedua adalah karena saya tidak bisa hadir berapa kali itu ya, 1 kali yang minggu kemarin, tapi ada 2 modul ya, 2 modul praktikum dengan menggunakan aplikasi yang sudah saya upload, yaitu dengan SDHC2. Namun sepertinya minggu kemarin saya belum terlalu banyak menjelaskan. Tapi di sini ada tata cara atau panduan atau sekilas tentang aplikasi yang sudah saya berikan. Nah, tinggal Anda baca, terus kemudian Anda coba-coba gitu. Ya, coba-coba. Memang saya belum suruh untuk ngumpul. Anda coba-coba untuk pembuatan gerbang-gerbang logika, ya, sesuai dengan apa yang saya jelaskan atau kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya, mulai dari gerbang logika. Nah, nanti akan jadi bekal Anda untuk mata kuliah selanjutnya ataupun materi selanjutnya dengan Pak Didit gitu. Ya. Nah, mungkin aplikasi yang lain Anda bisa menggunakan aplikasi Proteus dan seterusnya. Ya, tapi ini hanya menggunakan simulasi yang simpel saja agar Anda paham jika gerbang-gerbang itu diterapkan dengan simulasi. Nah, seperti apa jadinya kan seperti itu. Nah, coba saya share dulu sekilas dulu. Nah, ini sudah saya berikan, ya saya sudah berikan. Nanti kalau misalnya di monitor Anda tidak jelas, tolong saya dikasih tahu. Nah, ini simulator dari logika DSCH2. Nah, ini DSCH2 ini memang saya pilih sendiri. Jadi merupakan perangkat lunak aplikasi yang menyediakan fasilitas editor logika dan simulator logika. Nah, dengan program ini Anda dapat menyusun rangkaian logika melalui editor logika dan sekaligus menguji melalui simulator logika. Ya, jadi perancangan perangkat ini lunak. Ini dirancang oleh Prof. Etienne dari Teknik Elektro dan Komputer di Prancis gitu ya. Walaupun simpel tapi ini sangat berguna sekali untuk Anda berlatih untuk simulasi di gerbang logika. Nah, kemudian di SDSC2 ini disediakan beberapa simbol-simbol yang bisa dipakai. Ya, bisa dipakai. Ini merupakan simbol-simbol. Ini bisa dengan diklik kemudian di drag. Ini ada simbol N, OR, kemudian ada simbol output, ada simbol N 2 inputan, ada simbol N 3 inputan, ya, kemudian OR 2 dan 3 inputan. Nah, nanti kalau misalnya Anda membuat yang 6 inputan, ya berarti Anda nanti membuat memilih simbol misalnya OR 3, nah, terus kemudian 3 inputan, kemudian dipilih lagi, jadi 3 inputan. Jadi berarti jadi 6 inputan. Nah, kemudian ini beberapa simulasi yang bisa dipakai dalam bisa dikerjakan dengan DSCH2 ini, membuat simbol, membuat rangkaian logika ya dengan misalnya dengan 3 inputan, ada N dan OR dengan outputan Y ya. Nah, kemudian ini ditambah dengan NOT. Ya, ini dengan NOT. Nah, nanti Anda bisa jelas Anda simulasikan di SCA2. Nah, penerapannya seperti ini di SCH2-nya ini, ya, di SCH2 ini. Jadi kalau ada perintah yang seperti ini, misalnya lakukan simulasi dengan memberikan input 000. Nah, berarti nanti setelah ada running di atas, ya, di running di atas ini. In 1 ini sebagai inputan A, in 2 misalnya B, dan ini adalah C yang ketiga. Jadi kalau misalnya 000 ya Anda diamkan
ya ini Anda running, terus kemudian ini kosong-kosong Anda diamkan. Nah, kalau misalnya perintahnya adalah 001, berarti ini jasa didiamkan, in satunya, in 2-nya, kemudian in 3-nya Anda klik, nanti hasil outputnya ini seperti apa. Dan seterusnya sampai ke 111. Kalau 111 berarti diklik ketiga-tiganya, berarti outputnya nanti hasilnya seperti apa. Nah, kemudian ini juga ada membuat simbol elemen logika baru. Wah, ini ada juga pembuatan gerbang yang kombinasi gerbang yang seperti ini. Jadi misalkan kita akan membuat simbol rangkaian komparator jenis non equality komparator misalnya. Maka langkah-langkahnya untuk membangun simbol rangkaian adalah menjalankan DSA2, kemudian menggambarkan rangkaian non equality komparator seperti berikut. Nah, ini seperti ini. Nah, nanti bisa setelah simulasi dengan seperti ini, maka digabungkan atau di skema Tonio simbol. Jadi simbol ini bisa dipakai sewaktu-waktu. Jadi ini digabungkan simbolnya, ya, digabungkan. Nah, itu juga mempunyai fasilitas yang seperti itu gitu. Nah, kemudian kalau Anda pengen melihat skema to symbol properties-nya, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi Anda nanti bisa melihat bahwa di sini kan ada inputan A dan B ya, terus kemudian outputnya adalah Y. Ya, A dan B, kemudian outputnya adalah Y. Nah, ini Anda bisa lihat, ini adalah inputan, pin A, ada pin B, kemudian Y-nya adalah seperti apa gitu. Nah, ini cuman ada posisi ya, posisi kanan dan kiri, like atau right. Nah, gitu. Nah, ini ada penamaan simbol, ya, penamaan simbol. Itu dinamain sendiri aja tidak masalah ya. Dinamain sendiri tidak masalah. Kemudian ini save in, ini adalah tempat direktori untuk penyimpanan. Nah, maka nanti di direktori penyimpanan adalah menggunakan format SCM, ya, format SCM. Nah, terus kemudian kalau simbol yang sudah dirancang nanti bentuknya tidak seperti kombinasi beberapa gerbang ini, tapi sudah menggunakan seperti ini tidak masalah karena di dalamnya ini terwakili, XOR ini terwakili dengan gerbang yang seperti ini, kombinasi gerbang. Nah, ini cuma Anda baca saja, dipahami dulu sebelum nanti Anda masuk ke DSCH2-nya. Nah, bisa juga Anda menggambar simulasi simbol IC gerbang OR misalnya, ya seperti ini aja. Ya, ini maksudnya di output ini ada gambar lampu ini LED ya, LED untuk menggambarkan simulasi outputnya nanti seperti apa itu. Kalau dia terang, berarti dia nilainya adalah 1. Kalau dia redup, berarti dia nilainya adalah 0. Gitu. Nah, ini penggambaran IC. Ya. Setelah Anda gambar yang seperti ini, maka IC-nya akan terbentuk yang seperti ini. Nah, ini juga sama, ya. Kemudian ini adalah penjelasan dari beberapa menu-menu di DSCH2. Dari menu file, kemudian save as-nya seperti apa, kemudian ada yang namanya select foundry, ada make verilog file, kemudian ada file schema to new symbol dan seterusnya. Ini ada keterangannya. Nah, nanti tinggal Anda baca, copy paste pasti ada di situ ya. Tetap di aplikasi itu tidak jauh dari namanya menu copy paste itu pasti ada. Itu adalah wajib. Ya, rotate right, kemudian left dan seterusnya. Ada line. Nah, ini line ini sangat vital sekali dipakai karena untuk menghubungkan tiap gerbang itu harus ada interkoneksi dari 2 titik outputan, ya, output bisa, kemudian titik input juga bisa. Connect juga ada dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Nah,
Terus coba Anda download di soal di DSCH yang sudah saya upload di MOS. Nah, ini saya akan berikan, misalnya kita punya soal yang seperti ini. Nah, ini nanti saya akan suruh Anda sebagai tugas untuk Anda kerjakan. Nah, yang pertama ini ada soal 1, kemudian soal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7. Ini adalah contoh tabel kebenaran. Kalau di atas itu saya suruh untuk buatlah rangkaian ini dengan menggunakan DSCH 2. Kemudian tabel kebenarannya seperti apa? Nah, ini contohnya. Kalau kita sudah membuat tabel yang seperti ini atau rangkaian di DSCH 2 seperti ini, ya sebenarnya ini ada output rangkaian ya namanya. Ini ada F ya. Jadi ini buatlah misalnya ini letakkan ke-7 ya. Buatlah rangkaian dengan kombinasi rangkaian yang seperti ini gitu. Misalnya ABC plus A not B C plus AB not B kemudian C. Nah, ini berarti Anda membuat rangkaian OR dulu ya. AB ini buat tiga inputan ya. Kemudian ini A berarti tidak ada not-nya dan B-nya ini yang ada not. Ya, ada not-nya. Nah, jadi nanti kalau sudah membuat seperti ini, kemudian Anda buat tabelnya, tabel outputnya. Jadi nanti untuk ngetes tabel outputnya nanti saya simulasikan. Ya, seperti tadi Anda run, kemudian ABC tinggal Anda klik. Ya, kalau ABC ini posisinya 000, maka ini tidak usah diklik gitu. Kalau misalnya 001, maka ini adalah A0, B0, kemudian C-nya diklik. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini juga sama. Ya, ini membuat sebuah rangkaian, latihan 2 juga membuat sebuah rangkaian, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, oke. Sekarang coba saya simulasikan dengan menggunakan Anda sambil melihat di soalnya, ini contoh yang sudah jadi, yang sudah saya buat. Tapi Anda saya suruh untuk membuat nanti. Kita coba oke. Kita mulai misalnya di nomor 1 ya. Ini contoh nomor 1. Bagaimana cara membuat nomor 1. Nah, terlihat enggak ini? Simulasinya terlihat enggak? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke. Nah, sambil Anda lihat soalnya, ini awal kita membuat double pun enggak masalah. Ini cara menggeser posisinya. Jadi ada atas, ada kanan, kiri, atas, dan bawah. Jadi kalau kita klik ini dia bergeser ke kanan, kalau dia ini bergeser ke kiri kita naikkan, dia naik gitu. Coba kita akan membuat simulasinya yang sama persis dengan ini. Ya, misal ini ada di sebelah kanan ini ada gerbang N, ini 2 inputan. Ya, ada N 2 input. Ini N 3 input. Kemudian ini ada OR 2 input, ada NAND 3 input, ini ada juga gerbang NAND, ini ada gerbang NAND 2 input, pokoknya komplit di sini ya. Terus kemudian ini ada like ini dipasang untuk outputnya, jadi kita melihat efek outputnya itu seperti apa nantinya. Nah, kemudian ini adalah button, ini sebagai inputan, jadi misalnya kita, karena ini ada AND dan OR, ya, ini gerbangnya terbentuk dari AND dan OR dengan 2 inputan. Coba kita klik ini misalnya gerbang N.
kita klik dulu, kemudian kita tahan dan kita geser ke sini. Nah, ini adalah N. Coba kita sama persiskan ya. Nah, ini kita punya gerbang N, kemudian kita ambil juga gerbang ini OR. Ini terus kemudian kita gerbang N sama dengan klik terus kemudian tahan. Nah, posisikan seperti ini. Nah, jadi kalau ini salah berarti ini tinggal klik yang gambar cut ini ya, gambar pistol atau apa ini. Nah, ini di cut terus kemudian diklik sini aja. Ini delete-nya hilang. Nah, ini hilang. Jadi nggak bisa delete keyboard kalau nggak salah. Ini kita klik. Nah, kita posisikan, kita mau gambar sama dengan yang di atas. Nah, misalnya kita mau gambar yang sama di atas. Nah, terus untuk menggabungkan Anda klik add line-nya ini. Ya, add line-nya ini digabungkan untuk menggabungkan. Nah, ini Anda klik, kemudian Anda gabungkan dari gerbang inputan N dan OR ini ada digabung. Nah, tinggal ditahan terus ditarik, dia akan lurus sendiri. Nah, terus ini ada dua versi. Ya, ada dua versi. Anda pengen nambah line ini sendiri. Ya, misalnya ini sebelum ada outputan, ada inputan, Anda ingin nambah line, bisa. Ya, terus ini tambah dulu sebagai outputan. Nah, ini sudah. Berarti ini ada perbedaan di sini. Kita lihat apakah dia nanti hasilnya beda atau tidak. Kalau ini langsung dikasih inputan, ya, dikasih button untuk inputan. Kalau ini langsung dikasih button, dikasih LED untuk output. Nah, tinggal Anda sekarang geser buttonnya. Anda geser lagi, jadi sudah, oke. Terus kemudian Anda geser ini, jadi kita punya rangkaian dengan 3 inputan gabungan dari OR dan juga N 2 inputan. Terus kemudian yang like-nya ini Anda gabung di sini, oke, selesai. Nah, kemudian untuk caranya membuat tabel kebenaran atau running, ya, atau kita runningnya, kita tes apakah hasilnya dari dua gambar ini, dua rangkaian ini, apakah mempunyai hasil yang sama. Kalau misalnya kita tambahin line-line yang seperti ini gitu, oke. Berarti kita tinggal Anda run simulation yang di atas, ya, diklik. Nah, ini kan jalan ya, jalan. Nah, posisinya seperti ini sebenarnya. Nah, ini jalan. Ini sudah jalan. Nah, kemudian kalau pengen kita melihat show pin state-nya, berarti Anda klik di paling bawah, simulation control-nya, Anda klik centang. Nah, ini posisinya adalah 000000. Ya, kita belum memberikan inputan. Ya, belum memberikan sebuah inputan. Jadi posisinya masih kosong. Nah, kalau kita sudah memberikan inputan, misalnya, ini ada 3 inputan ya, kondisi inputan. Jadi ini lihat 000, maka hasilnya di LED-nya ini adalah 0. Nah, itu membuat tabel kebenarannya. Terus kalau kita klik di sini, 1, berarti posisinya adalah 100. Nah, inputan A1, inputan B adalah 0. Inputan C adalah 0, maka hasilnya misalnya Y-nya ini adalah 0. Nah, terus kalau kita misalnya hasilnya sama ya, atas dan bawah sama karena rangkaiannya juga sama. 110, maka hasilnya ini 0. Ya, sini hasilnya adalah 0. Nah, Anda lihat kalau kita kasih inputan 1, maka inputannya juga ini ke rangkaian gerbangnya juga 1, keluarannya juga 1. Sampai masuk ke inputan gerbang lain 1, ini 0, jadi 10 dia keluarnya 0. Kalau 11 keluarnya dia di sini adalah 1.
Kan kita sudah belajar tentang gerbang AND dan OR ya. Nah, terus kalau sudah digabung dengan gerbang lain, maka hasilnya adalah kosong. Nah, kita coba satu. Anda klik sini juga 1. Nah, hasilnya adalah 1. Kita klik juga sini sama. Ini juga 1 hasilnya. Nah, maka di gerbang logika ini bunyinya inputannya jika A, B, C inputan 3 inputan itu dibilang 1, 1, 1, maka Y-nya adalah 1 dengan kombinasi gerbang yang seperti ini. Ya. Terus kemudian kalau misalnya ini kita posisikan 101, nah ini juga sama hasilnya 1. Jadi cara penyebutannya adalah 101. Ini adalah 101. Ya, 101. Ini misalnya 001. Nah, berbeda. Outputannya jadi kosong. Nah, misalnya sini adalah 001, maka output tabel kebenaran yang terjadi ini Y-nya adalah 0. Ya, kan sama. Ya, berarti ini tinggal dibuat tabelnya aja gitu. Kita punya 3 inputan 001, maka hasil Y-nya adalah 1 dan seterusnya sampai semua kombinasi disebutkan. Ya, kita mulai dari terserah aja ya. Jadi 111 boleh. 100 boleh. Ini hasilnya apa? 111 hasilnya apa? Terus kalau 001 hasilnya apa? Terus kalau 00 hasilnya apa? 010 hasilnya apa? Dan seterusnya. Nah, ini yang terjadi ya. Jadi ini untuk memberikan kita sebuah jawaban untuk pembuatan tabel. Jadi Anda bisa menggunakan simulasi ini ataupun kalau kita hanya menggambar saja kan kita tidak tahu ini. Kadang ada yang tidak paham. Ini kira-kira kalau gabungan gerbang AND dan OR ini hasilnya nanti seperti apa. Kita kan ada yang tidak paham dengan itu. Maka dengan simulasi ini Anda bisa membuat atau mengetahui jawaban yang terjadi ya, output yang terjadi itu seperti apa. Nah, yang saya juga garis bawahi bahwa jika Anda menggunakan len tambahan juga tidak berpengaruh. Hasilnya juga sama. Oke, sama. Terus gambar juga tidak harus sama persis dengan soalnya. Misal, kita stop dulu. Ini jangan sampai lupa kita stop. Coba kita coba kita ini kadang ada error nih. Oke, nih. Ini DSCH2 ini aplikasinya ini tidak boleh Anda running menggunakan hard disk eksternal, tidak bisa karena Anda harus output Anda harus running, Anda copy dulu di hard disk baru Anda bisa running. Kalau kita buka langsung menggunakan garis eksternal itu tidak boleh, tidak bisa ini. Nah, coba sekarang Anda perhatikan di soal latihan 5 yang saya upload di MOS gitu ya. Coba Anda lihat di latihan 5. Nah, ini hasilnya seperti ini ya latihan 5. Ini saya salah membuat gerbang ini. Ini harusnya gerbangnya sama ini harusnya. Saya buka.
Coba di mute dulu tuh, siapa tuh yang masih bersuara. Nah, siapa sih? Mana materi? Oke. Nah, ini misalnya kita akan membuat gerbang yang sama persis ya. Ada perbedaan di situ. Ya, kita sama, ini di soal nomor 5. Ya, berarti kita pilih gerbang yang NAND 2 inputan. Oke, kita sama kita. Nah, kita buat yang sama, ini membuat gerbang NAND 2 inputan. Saya harus posisikan kamera biar enggak nabrak-nabrak gitu. Nah, posisinya seperti ini. Ini juga sama, NAND 2 inputan. Oke, sama. Ini juga kita membuat gerbang NAND 2 inputan. Nah, kita mau panjang pun tidak masalah ya. Dipanjangkan, tidak harus sama dengan ini juga tidak masalah. Terus ini nanti dikasih ini. Nah, oke. Terus kita misalnya kita kasih garis di sini. Ini bisa kasih line konektornya. Nah, ini kasih line. Nah, terus ini juga kasih line. Nah, kita mau model yang seperti ini. Nah, ini tidak pengaruh ya, tetap sama aja. Nah, misalnya ini kombinasi yang oke, seperti ini. Nah, oke. Nah, ini gerbang yang atas dan gerbang yang bawah ini sebenarnya sama. Ya, sama. Cuman line-nya kita bentuk yang dengan line modifikasi. Sorry, ini bukan ini, salah. Salah sih. Ini harusnya bukan, tapi ini langsung ke abaikan aja itu. Nah, langsung ini diambil. Nah, ini sebenarnya sama ya. Coba kita run ya. Nah, ini kita run. Apakah ini ada sebuah perbedaan atau enggak dengan posisi yang seperti ini gitu. Nah, misalnya ini adalah satu. Nah, ini juga sama. Nah, ini juga sama hasilnya. Nah, ini juga sama dan seterusnya. Nah, ini menandakan dia sedang running. Kita lihat upper state-nya. Nah, kalau ada hal-hal yang semacam ini berarti line-nya itu bisa tidak terhubung ataupun bisa salah gitu. Biasanya ini tidak terhubung. Ya karena ini kondisinya ada satu form, di sini ada dua gambar ya. Jadi apa namanya ya?
ada keterkaitan di situ. Jadi ini cuman gambaran saja. Kalau misalnya ada gambar yang di atas seperti ini gitu, terus kemudian ada menggambarnya dengan form yang baru seperti ini, ya itu tidak masalah, tidak masalah. Ini cuman, ini hanya tidak terhubung. Anda tidak, kita, sepertinya ini tidak terhubung. Nah ini kan beda ya. Di sini ada perbedaan di situ. Nah, kita lihat, kita coba tambahkan lain sedikit. Aduh, Ando. Atau kita cut dulu, bisa enggak? Kita cut dulu, kita coba untuk apakah dia berhubung? Nah, ini berarti yang tanda silang tadi tidak terhubung ya, karena posisi dari inputan untuk ke gerbang ini ada yang, jadi ada tanda silang di sini, berarti tidak ada aliran di situ kan. Nah, ini bisa dikoreksi sama-sama lagi. Apakah ini ada sesuatu yang janggal atau tidak, nanti ini bisa dibandingkan sendiri. Nah, pokoknya just intinya adalah penggambaran itu tidak harus sama persis, tapi misalnya divariasi, dimodifikasi dengan line yang seperti ini, nah, tidak masalah. Jadi kalau misalnya kita lihat fokus yang di atas ya, nah ini dengan gambar rangkaian yang seperti ini, maka kalau inputannya ada dua, satu, maka dia hasilnya adalah 1. Kalau dia inputannya 0, 1, maka hasilnya adalah 0. Jadi kalau misalnya 0 dan 0, maka hasilnya adalah 1. Kenapa kok dua inputan itu 0, 0 jadinya 1? Karena saat ini Anda lihat gerbang ini ya, dia kan inputannya 0, dia kosongnya masuk ke gerbang, misalnya gerbang 2 ya, ini gerbang kedua, terus gerbang kosongnya masuk gerbang 0, ini juga 0, maka ini 0, 0 ini hasilnya adalah 1. Ya, 1 otomatis masuk ke inputan gerbang yang lain, gerbang ini. Nanti kombinasinya adalah 0, 1, 1 masuk ke input salah satu inputan gerbang lain, 1, kemudian ini adalah 0. Terus kalau disatukan outputannya berarti inilah 1. 1 ketemu dengan 0. Nah, kemudian inilah 0, 1, inputannya 1, 0, maka hasilnya adalah 1. Nah, ini rangkaian kombinasi yang bisa dipahami karena kita sudah tahu harga dari sebuah inputan itu gitu. Jadi adalah 0, 0, ini harga sebuah inputan kan. Nah, ini adalah 0, 1 dan seterusnya. Nah, ini 1, 1, 0 dan seterusnya. Nanti Anda simulasikan, Anda saya suruh untuk ngerjakan di soal ini sampai ini ya, biar Anda paham 1 sampai dengan 7. Nah, dan nanti Anda print screen dari hasil Anda kerjakan ini, kemudian tabel kebenaran seperti apa. Jadi ngerjakannya, Anda buat dulu tabelnya, Anda buat dulu rangkaiannya dengan di Excel 2, kemudian Anda print screen, tempel di Word misalnya. Terus di bawahnya tabel kebenarannya apa. Nah, ini kan otomatis cuma ada dua inputan ya, 1 A dan B, dan hasilnya adalah Y. Nah, misal contoh yang lain, sudah saya kerjakan yang lain. Nah, ini nomor 4. Nah, ini kita harus hati-hati, ini harus di-off-kan dulu. Ini gambar nomor 4. Anda bisa lihat kalau Anda running. Nah, ini ada 3 inputan sebenarnya. Ini kalau dari gerbang sendiri sih ada 1, 2, gabungannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Apa sini 4 7 ya 7, tapi dengan gambar rangkaian kombinasi logika, jadi ada inputan A, B dan C saja gitu. Nah, kemudian kalau ini kosong-kosong, maka kalau misalnya posisinya ini adalah kosong, tidak bisa juga ya ini hasilnya juga kosong, tidak seperti itu. Tapi karena ini kenapa bisa posisinya 1 ya, karena not itu kalau inputannya kosong kan hasilnya 1, ya kan? Not itu 1 itu kosong dan seterusnya. Nah, ini maka dia 1 menjerumus ke 1, tapi ini hasilnya tetap 1. Kalau kita kasih inputan dari 3 inputan kombinasi gerbang ini 1, dia hasilnya adalah 1 kosong. Jadi ini 1 0 0. Nah, ini adalah 1 1 0, maka hasilnya di akhirnya adalah 1. Nah, sama juga 1 1 1, maka hasilnya adalah 1. 1 0 1 tetap 1, 0 0 1 hasilnya adalah kosong ya. Kenapa kosong? Ya, ini Anda bisa lihat di sini. Nah, logikanya seperti apa? Nah, ini 1 juga dipakai untuk inputan di gerbang NAND di sini. Jadi kalau 101 itu kan hasilnya Anda lihat di materi lagi ya, hasilnya adalah kosong ya. Kosong dipakai ke gerbang NAND selanjutnya. Hasilnya adalah 1 0. Nah, bukan agak ribet ya, tapi memang memahaminya harus pelan-pelan. Gerbang ini kenapa, kombinasi gerbang ini kenapa kok bisa memunculkan output yang seperti itu. Nah, nanti kalau Anda nanti misalnya kuliah lapangan di PLN atau PLTGU dan seterusnya, nanti akan Anda dihadapkan dengan gerbang-gerbang kayak gini gitu. Ya, nanti ditunjukkan oleh operatornya, ini loh saluran yang ini seperti ini di papan di monitor itu biasanya. Ini seperti ini gitu. Terus kemudian kalau ini ada kesalahan, biasanya ada tanda silang di gerbang ini, maka kita close cek ke lokasi ini salahnya ada di mana, kenapa gerbangnya putus, kenapa alirannya putus dan seterusnya. Nah, itu bekal Anda untuk memahami kuliah lapangan. Ya, mungkin kalau kondisi sudah bagus, nanti Anda akan biasanya dibawa kuliah lapangan ke PLN, PLTGU dan seterusnya. Ini sebagai bekal Anda untuk memahami skema di perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Nah, tapi karena ini masih semester 2, Anda harus mencoba untuk lebih mendalami teorinya dan praktek ya, praktek. Nah, ini pembuatan gerbang juga ada harus di DSA 2, tapi di Proteus, aplikasi Proteus juga bisa ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa dipakai. Tapi ini kan yang lebih simpel aja saya berikan. Nanti Pak Didit siapa tahu menggunakan Proteus nanti bisa jadi bekal untuk Anda di situ. Oke, apa ada yang ditanyakan? Masih kalau masih bingung, nanti kan ini masih ada 8 kali pertemuan lagi, 7 ya, nanti bisa ditanyakan dengan dosen yang kedua ya, terutama yang pengeluaran gerbang logika ini. Karena kita sudah habis ini, minggu depan Anda harus UTS. Nanti saya infokan apakah UTS kita online atau tugas saja. Nah, masalah kan yang penting ada UTS. Saya mau nanya, yang tugas itu nanti dikumpulkannya kapan ya, Pak? Siapa nih? Roland. Ya, Pak. Roland. Yang tugas ini nanti
Iya, sorry, kok ini sih. Bentar. Ini kan ada saya upload itu ya, dokumen. Nah, ini silahkan Anda gambar dengan DSC2 ini. Semua ini ada gambar nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, hasilnya seperti apa di DSC2, kemudian Anda print screen aja tampilannya. Print screen terus kemudian dipaste di Microsoft Word. Terus di bawahnya Anda buat tabel kebenarannya. Ini contohnya tabel kebenaran itu seperti ini. Nah, ini tabel kebenarannya. Inputannya ada berapa kalau 2 ini. Nah, ini 2. Terus AB. Berarti ada kolom A. Misalnya ini ya, nomor 1 ya. Kolom A, kolom B. Terus ada kolom lagi sebelahnya AB. AB hasilnya apa? Kan kelihatan kan ya? Nah, kolom A, kolom B, kolom C, ya kan? Terus kemudian ada kolom AB, kemudian kolom Y atau outputan, atau bisa juga kolom dengan dinamakan dalam kurung A plus B plus C. Jadi nanti kalau Anda running itu kan kelihatan ya. Coba ini contohnya, Nah, misalnya nomor 1 ini new. Nah, ini nomor 1 ya. Berarti ini kolom di tabel itu ada kolom A, kolom B, in 2 sebagai B, in 3 sebagai C, terus ada kolom ini hasil dari A plus B, ya kan? Hasil dari A plus B itu berarti ada di kok malah habis aja. Ini ribet kalau pakai sorry, tar. Dan tabel kebenaran itu tidak hanya cuma inputan, tapi outputan dengan kombinasi gerbang yang lain juga seperti apa, itu juga harus ditampilkan. Nah, ini A, B, kemudian C, kemudian ini dikasih lagi kolom selanjutnya, ini kolom A plus B kan hasil outputnya. Nah, kemudian ini hasil outputnya itu adalah dalam kurung A plus B titik C di sini. Berarti ada 5 kolom. Kalau Anda running, ya kan, Anda kasih overstate instate. Nah, ini jika jika A dikasih nilai 1, maka hasil dari A plus B-nya berapa? Ini 1, ya kan? 1. Jika A dikasih 1, B-nya adalah 0, C-nya adalah 0, hasil dari A plus B-nya berapa? Diisi saja 1. Terus kemudian hasil dari outputnya dalam kurung A plus B titik C-nya berapa? Ditulis 0. Nah, misalnya kasih A dan B-nya 1, itu tetap sama. 1, ini 0. Nah, ini beda. Berarti 1, C-nya 1, hasil dari A plus B-nya berapa? 1, tetap ini hasil outputnya berapa? 1, beda. Nah, beda dengan seperti ini. Kalau A-nya 0, B-nya 0, A plus B-nya berapa? 0. Nah, C-nya 1, hasil outputnya 0. Itu C-nya. Misalnya dari 111, terus 100, nah, terus 110, 111, 011, nah itu satu baris. 001, satu baris, hasilnya apa aja. 000 hasilnya apa aja gitu. Gitu, Rohan. Ngerti enggak? Nah, sama yang lain. Bisa dipahami? Pak, boleh saya Pak. Siapa nih? Risman. Ingin bertanya Pak. Ya. Adin ya. Kalau setelah ini kan tentang berpatokan pada tabel kebenaran Pak.
Itu cara penentuan tabel kebenaran bagaimana pas banyaknya baris-baris itu? Betul. Bapak suaranya putus-putus. Bisa dengar suara saya, Pak? Ya, oke, bisa. Ini untuk penentuan tangan itu Pak, kan biasanya banyak baris-barisnya Pak. Itu cara penentuannya bagaimana Pak? Terus untuk penentuan nomor house dengan turunnya itu apakah kita nentuin sendiri atau memang dari Enggak, enggak, maaf Rizwan, suaramu maaf Rizwan, suaramu Ramo sudah di HP kasihkan di ini HP kasihkan di kayak orang telepon itu kayak orang telepon biar jelas saya. Bisa dengar suara saya Pak? Oke. Di pembuatan tabel kebenaran kenapa? Kan biasanya pas kita mau nentuin tabel kebenaran, Mau membuat terus itu kan tabel banyak kebenaran. baris-barisnya Pak. Cara nentuin bisa kayak gitu. Dan untuk penentuan nomor false dengan true-nya itu apakah kita tentuin sendiri atau berdasarkan rumus dari gerbang-gerbang logika tersebut? Enggak. Ini smart di oke. Raset ya, Raset. Mengambilnya Raset aja dia. Raset. Raset, tolong di plus di anu. Suara saya dengar enggak? Dengar Pak, dengar. Oke. Ini kan tabel kebenaran. Saya lihatkan dulu ya tabel kebenaran yang dicontoh di soal ya. Bentuk dari tabel kebenaran itu jadi pasti ada inputan, kemudian ada kalau kita ketemu gerbang yang lain Anda tulis seperti di atas tadi. Terus kemudian outputnya ini apa? Outputnya kan pasti bentuknya adalah gerbang kan, gerbang kombinasi dari gerbang kan, atau ditulis outputnya adalah Y. Nah ini untuk menentukan barisnya ini kan tidak boleh sama ya. Anda bisa lihat gerbang kebenaran ini ya. Tidak ada rumus tertentu untuk menentukan baris banyaknya baris itu berapa. Tidak ada. Tapi coba Anda lihat gerbang ini. Ini tidak ada yang sama kan? 000 ini di bawahnya tidak ada yang sama kan ini 000 ini. Ini kombinasi dari inputan ya. Kombinasi. Nah, misalnya Anda tulis di sini 000 inputannya. Terus di bawahnya 001 boleh. 011 pun boleh di sini. Cara menentukan barisnya. Terus kemudian 111 boleh. Terus kemudian 100 boleh. 110 boleh. Ini kan cuman 110 boleh. Ini ada nih 110. Cuman posisi letaknya cuman di berbeda dengan cara penyebutan saya. Yang jelas ini adalah 111 boleh. Jadi ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, ada 8 baris di gerbang kebenaran itu. Tentunya dari 8 itu tidak boleh ada yang sama. Coba Anda lihat 111 itu tidak ada kan yang sama dengan baris-baris yang lain nilainya. Terus 110 juga tidak ada. Nah, jadi ini adalah
divariasi sendiri, tidak ada rumusnya itu, tidak menggunakan rumus tertentu. Itu enggak pertanyaan kamu tidak? Ya itu tadi, makanya pas semalam saya pelajari, saya kirain ini sebenarnya kita yang tentuin sendiri atau memang dari rumusnya. Ya udah langsung saya tanyakan aja pas pertemuan. Jadi sudah paham Pak. Terima kasih Pak. Itu tidak ada rumusnya, tapi divariasi sendiri asalkan di sini tidak ada Andi Saputra gitu membuat gerbangnya. Kalau si Rasid mulai dari 111 boleh, misalnya si Septian Andi Saputra mau mulai dari 001 mungkin itu ya Ismail Rasid ya. Jangan ada gerbang yang sama, itu pengulangan, itu tidak bisa dilakukan. Ini kan tabel kebenaran dari 000 ya, terus ditulis di situ. Kosong hasilnya apa, di A plus B nya hasilnya apa, kosong. Kita geser ke kolom berikutnya, hasil Y nya apa, kosong. Nah, namanya variasi inputan ya. Hasilnya apa, ini di kolom AB-nya 1, kolom output-nya Y-nya kosong. Terus satu AB-nya 011 apa di baris bawahnya hasilnya adalah 1. Ini terus kemudian udah kan 111 sudah kita sebutkan, jadi nggak perlu lagi. Berarti dihitung itu berapa kombinasi inputan yang terjadi, atau ini kan belum nih. Nah ini situ Anda kalau sudah membuat gerbang ini, Anda print screen, terus kemudian Anda copy paste di Word, terus di bawahnya tabel kebenarannya seperti apa. Tentunya ini ada 3 inputan, 3 kolom sebagai inputan, sebagai outputan di tabel ini, AB-nya, berarti ada 4, terus hasil outputnya 5. Berarti ini harus ada tabel 5 kolom ya. Nah ini kenapa ada 4, 5, 6, 7 kolom ya. Ini inputannya ada ada 3 A B C D kan sebagai inputan. Misalnya ini 1 1 1 0. Terus kemudian ABC-nya, nah ini nanti dilihatin di sini di ujungnya. Hasilnya apa ini nanti, 1 atau 0. Terus not ABC ini hasilnya apa nanti outputannya. Nah, A not BC ini hasilnya apa? Kan ini tinggal diisi. Terus hasil akhirnya apa ini? Nah, tinggal diisi. Kenapa ada tabel kolom A, B, C, ABC, not A, B, C, A, not B, dan C, dan output F. F itu kan gabungan dari beberapa kombinasi gerbang ini. Nah, untuk membuat not A ya berarti ini seperti ini kan. Ini kenapa muncul not A, ini A-nya ini dikasih not, terus baru input,
dikasih not masuk ke 3 inputan ini yang A, berarti not A. Dan tidak harus ada lengkungan ini, tidak harus kita pakai line yang biasa pun bisa kok. Tidak harus ada lengkungan gini, tidak masalah. Langsung ditabrak aja dengan line, ya, dengan line. Misalnya di contoh si contoh sini kan tidak harus ada, ini tidak harus ada lengkungannya ya, seperti inilah nomor 4. Nah, berarti ini kalau seperti ini nanti ada berapa kolom, Anda bisa hitung. Nah, bisa hitung. Nah, ini ada inputan A, B, C, hasil dari gerbang ini, berarti 4 kolom. 4, hasil dari gerbang ini 4 tambah 1 kolom lagi 5, ini gerbang hasilnya apa? 6, terus gerbang akhirnya Y-nya apa? 7 kolomnya. Untuk variasi silakan. Nah ini kan, nah ini hasil dari gerbang satunya, gerbang kedua, gerbang ketiga dengan 3 inputan, ini gerbang akhir. Hasil dari gabungan beberapa gerbang. Oke gitu, ada yang ditanyakan? Yang lain? Nah, oke ya, kalau enggak ada, saya anggap sudah paham. Berarti silakan Anda kerjakan di tugas yang sudah saya upload itu untuk dikumpul hari Minggu, tapi Anda harus juga persiapan untuk UTS minggu depan tanggal 23 ya, 23 karena ini sudah pertemuan ke-8 bisa UTS-nya. Nanti informasi UTS coba saya berikan informasi lebih lanjut nanti melalui cutting ya. Rehan kan siapa tuh cutting PC-nya. Oke baik, kalau tidak ada mungkin saya cukupkan sekian, silakan Anda kerjakan tugasnya. Software-nya juga tidak harus menggunakan laptop yang spek tinggi kan, enggak, tinggal copy paste di hard disk di laptop, terus kemudian Anda running sudah selesai. Anda ekstrak terus kemudian Anda running sudah selesai. Oke baik ya, kalau ada pertanyaan saya cukupkan sekian. Selamat pagi.